Baik, izin Bapak dan teman-teman, perkenalkan saya Restu Hadi Prasetyo dengan NIM 23051230011. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bab 4 kausan atau wear. Kausan adalah penghilang material progresif dari permukaan pada akibat gerakan relatif antar permukaan. Dampaknya meliputi penurunan presisi, peningkatan kebisingan atau getaran, kegagalan komponen kritis, serta beban ekonomi besar di negara industri. Kausan abrasif diperkirakan menyerap 1,4% GNP. Memahami mekanisme kausan menjadi dasar mitigasi melalui rekayasa material, permukaan, pelumasan, dan pemantauan kondisi. Nah, di sini ada dampak teknis dan ekonomi. Konsekuensi teknis, kausan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi seperti menurunnya presisi dimensi komponen, meningkatkan kebisingan dan getaran, berkurangnya kualitas kontak antar komponen, hingga kegagalan fungsi pada bagian-bagian kritis seperti bantalan, roda, gigi, dan katup mesin. Kemudian ada biaya operasional. Pada negara-negara industri, kausan abrasif dilaporkan dapat menyerap sekitar 1% hingga 4% dari produk nasional bruto, menunjukkan bahwa kerugian akibat fenomena ini bukan hanya terjadi pada level komponen, tetapi juga pada skala makroekonomi. Di sektor transportasi, sekitar 30% dari total energi tahunan digunakan untuk mengatasi gesekan, dan sekitar 10% diantaranya berkaitan langsung dengan energi yang hilang akibat degradasi material. Selanjutnya ada klasifikasi mekanisme kausan. Di sini kausan dikelompokkan berdasarkan dominasi mekanik atau kimia. Nah, di sini yang kelompok mekanik ada deformasi aspreti, micro cutting, retak lelah, dan di kimia ada reaksi korosif, tribokorosi. Dalam praktik, model kausan sering tumpang tindih. Nah, di sini yang dimaksud tumpang tindih itu identifikasi dominan bergantung pada beban, kecepatan, suhu, pelumasan, dan kondisi permukaan. Selanjutnya ada kausan mekanik. Di sini ada gesekan luncur atau sliding, terus fretting, osilasi jarak pendek, dan erosi atau tumbukan partikel. Nah, mode umum pada gesekan luncur atau sliding adalah adhesi dan abrasif. Archive menjelaskan kehilangan volume sebanding beban kali jarak dan kembalikan kekerasan material. Kemudian ada fretting atau osilasi jarak pendek terjadi pada sambung yang semestinya diam seperti baut atau splines. Debris tertangkap dan teroksidasi, mempercepat kerusakan melalui kombinasi adhesi, abrasi, dan oksidasi. Kemudian dalam tumbukan partikel, penghilangan material akibat tumbukan partikel dari fluida dipengaruhi kecepatan sudut, tumbukan, ukuran, atau bentuk partikel. Kemudian ada kausan adhesif dan abrasif. Adhesif terjadi saat kekuatan ikatan antar atom terbentuk antar apresitas dipengaruhi kebersihan permukaan, oksidasi, dan tekanan lokal. Terdapat dua tingkatan, yaitu pada tingkatan ringan seperti penghilangan film tipis, debris 0,01 sampai 1 μm, dan kategori parah penghilang logam masif, debris 20 sampai 200 μm. Nah, pada abrasif dominan sekitar 50% masalah di industri terbagi dua tubuh partikel terkait memotong permukaan dan tiga tubuh partikel bebas berguling. Abrasif, dua tubuh lebih agresif, transisi dapat terjadi karena pelumasan dan kecepatan geser. Kemudian fatigue, wear, dan tribokorosi. Kausan lelah muncul karena beban siklik, in, inisiasi retak, perambatan, pelepasan fragmen, pitting atau spelling. Fritting menurunkan kekuatan lelah dan sering tersembunyi pada sambungan. Tribokorosi adalah sinergi mekanik plus elektrokimia. Keausan merupakan film pasif dan mempercepat korosi. Total kehilangan material melebihi penjumlahan terpisah atau dengan rumus S sama dengan T kali W plus C pada biomaterial. Tribokorosi dapat menyebabkan pelepasan ion beracun. Selanjutnya ada model keausan. Yang pertama model Arkad.
volume kausan proporsional dengan beban kali jarak dibagi ketinggian atau H, tetapi koefisiensi K dianggap konstan. Kemudian mode diperluas memasukkan eksponen pada tekanan, kecepatan, dan kekerasan untuk menangani linearitas eksperimen. Kemudian pendekatan berbasis energi, koefisien kausan terkait energi deformasi bersifat spasial sepanjang yona kontak. Terus ada termodinamika degradasi. Keausan dikaitkan dengan generasi entropi irreversibel, koefisien degradasi lebih stabil untuk prediksi masa pakai. Selanjutnya ada tahap keausan, running in, steady state, saver. Yang pertama ada running in, yaitu fase awal dengan laju keausan tinggi karena penyesuaian Aspressity energi deformasi cepat meningkat. Yang kedua, steady state, fase paling stabil dan panjang sampai dengan keausan ringan, debris mikroskopis, laju konstan rendah. Yang ketiga, severe transisi keausan parah, perambatan retak, debris besar sekitar 20-200 mm, pelelahan lokal, kegagalan mendadak. Alkat tidak langsung berlaku linear pada rezim ini. Selanjutnya, metode pengukuran laju keausan. Analisis gravimetri sederhana dan ekonomis membandingkan massa sebelum atau sesudah, namun kekurangan sensitif untuk kehilangan sangat kecil. Profilometri 3D memetakan topografi wear scale, menghitung volume hilang dengan revolusi vertikal hingga 1 nm, lebih akurat untuk karakterisasi modern. Selanjutnya adalah pemantauan real time dan arah penelitian. Pemantauan kondisi modern, probe realitasi listrik untuk deteksi material hilang. Acoustics emission atau AE dengan analisis machine learning untuk klasifikasi keausan in situ. Kemudian ada Verigo Rapi menganalisis partikel perlumasan untuk diagnosa sumber kerusakan. Nah, di sini adalah untuk pemantauan real time-nya berbasiskan AI seperti CNM, LSTM, dan Digital Twin mengembangkan data operasional dengan simulasi tribologi untuk meningkatkan estimasi RUL dan pengambilan keputusan pemeliharaan prediktif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.